Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sindari SPD. Saya bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam yang bertugas di SD 180 Mulia Bakti, Kecamatan Pelpat, Kabupaten Bungo. Baiklah, dalam video ini saya akan membuat atau membahas tentang video pengimbasan seri Semangat Guru, Kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Adapun tujuan untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Seperti kita ketahui, beberapa 2 tahun belakangan ini bahwa kita itu di masa pandemi itu belajarnya daring ya. Jadi sebagai guru kita harus menguasai teknologi. Makanya dibuatlah seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi ini. Di dalam pembelajaran seri Semangat Guru ini, yaitu ada 6 pelajaran yang dipelajari. Yang pertama yaitu tentang resiliensi atau tangguh dan teknologi. Yang kedua critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga creativity, konten dan teknik penceritaan. Yang keempat itu communication, komunikasi yang efektif. Yang kelima empowered teacher, yaitu penerapan kelas campuran. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dan dampak. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu tentang resiliensi, tangguh atau teknologi. Itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan, kemunduran atau kegagalan, yaitu substitution, augmentation, modification, redivision. Teknologi itu artinya tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Ya, seperti kita ketahui bahwa substitution itu adalah pengganti ya. Bagaimana cara guru untuk mengganti metode atau cara kita dalam pembelajaran. Yang kedua tadi augmentation, yaitu menambahkan fitur-fitur baru di dalam pembelajaran. Terus ada modification. Modification itu yaitu dapat dibagi-bagi. Nah, gitu. Dapat dibagi dengan pihak lain. Yang terakhir redefinition, yaitu bentuk awal menjadi bentuk baru. Itu hubungan self dengan relationship adalah mengetahui self memberikan gambaran kita harus seberapa relationship. Seperti terketahui, resiliensi itu adalah pelajaran yang kedua yaitu critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Itu artinya memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan. Produk berpikir kritis adalah penilaian dan keyakinan. Seberapa yakin dia untuk mengeluarkan ide-ide yang ada di dirinya. Oke, pelajaran yang ketiga itu tentang creativity. Itu artinya kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Ya, yaitu konten ya. Konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual maksudnya, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. 3 tahap dalam membuat konten. Yang pertama itu membuat rencana. Jadi sebelum kita membuat konten, kita harus merencanakan konten apa yang akan kita buat. Kemudian kita mengeksekusi, kita memproses rencana tersebut. Dan yang terakhir kita memasarkan, bisa lewat YouTube, lewat media sosial, dan lain-lain.
Kita lanjut pembelajaran yang keempat, yaitu tentang komunikasi, communication ya. Komunikasi efektif itu artinya proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Jadi dengan kita berkomunikasi secara efektif, itu penerima bisa menerima, sehingga tujuan dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Ya, komunikasi efektif ini mencakup keterampilan komunikasi verbal dan non-verbal, mendengar dan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi, dan mengelola stres. Kita masuk pelajaran yang kelima, yaitu tentang kelas campuran. Kelas campuran ini memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Yang kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan modal belajar tertentu. Ciri yang ketiga yaitu menghubungkan beragam modalitas program atau mata pembelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Sedangkan ciri yang terakhir yaitu membantu murid menjadi pelajar merdeka, belajar komitmen pada tujuan, mandiri dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakati. Pelajaran yang terakhir atau yang keenam yaitu tentang kolaborasi ya dan dampak. Ya udah, manfaat pembelajaran secara kolaboratif. Yang pertama, siswa dapat pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan teman sekelas, namun dengan siswa lain yang sebelumnya belum mereka kenal maksudnya. Yang kedua yaitu manfaatnya ya, interaksi antar siswa baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru. Yang terakhir manfaatnya yaitu kegiatan yang bersifat kolaboratif akan mendorong atau memotivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Itulah video penulis semangat guru kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi ini. Jadi saya setelah belajar di sesi ini, saya merasa sangat bersemangat dalam mengelola kelas, mengajak anak secara kolaboratif, terus bisa komunikasi efektif, dan banyak lagi yang sudah dipelajari. Oke, demikian video dari saya, video penugasan dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.